ya. Nah, jadi ketika kalian jeli, memungkinkan kalian bisa menyederhanakan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, ini soal selanjutnya ya. Penyelesaian dari sistem persamaan 3x dikurangi 2y sama dengan 7 dan 2x tambah y sama dengan 14 adalah x dan y. Jadi x dan y ini merupakan penyelesaian dari sistem persamaan ini ya. Yang ditanyakan nilai dari negatif 2x tambah 3y. Berarti kita akan mencari terlebih dahulu nilai x dan y nya. Metodenya sama ya. Kita akan menggunakan eliminasi yang dilanjutkan dengan substitusi. Kita akan mengeliminasi suku yang mengandung variabel x nya. Berarti kita yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 3, tukeran ya. Sehingga kita peroleh ini kalikan 2, 6x dikurang 4y sama dengan 14. Kalikan 3, 6x tambah 3y sama dengan 42. Kita kurangi ya. 6x dikurangi 6x, 0, tidak perlu kita tulis lagi. Negatif 4y dikurangi 3y, negatif 7y. 14 dikurangi 42, berapa? Negatif 28 ya. Jadi y sama dengan negatif 28 dibagi negatif 7, yaitu 4. Y nya sudah kita peroleh. Kemudian kita lanjutkan dengan metode substitusi. Pilih salah satu persamaan. Misalkan kita pilih persamaan yang kedua ya. Pilihlah yang kalian anggap mudah ya. 2x tambah y sama dengan 14. Y nya kita ganti nilai y nya dari sini ya dengan 4, sehingga kita peroleh 2x tambah 4 sama dengan 14. 2x sama dengan 14 dikurangi 4. 2x sama dengan 10, berarti x nya sama dengan 5. Sehingga nilai dari min 2x tambah 3y itu sama dengan min 2 kali 5 ditambah 3 kali 4. Sehingga ini hasilnya min 10 ya, ditambah 12, yaitu 2. Jadi jawabannya adalah 2. Paham ya? Soal berikutnya. Fitra membeli 3 buku dan 2 pensil seharga Rp11.500. Sedangkan Prilly membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp16.000. Jika Ika membeli 2 buku dan 1 pensil, jumlah uang yang harus dibayar adalah, berarti yang harus dibayar Ika berapa ya? Nah, untuk mencari jumlah uang yang harus dibayar Ika, maka kita terlebih dahulu harus mencari harga 1 buah bukunya dan 1 buah pensilnya ya. Kita misalkan variabelnya A dan B ya. A misalkan itu harga 1 buah buku dan B nya itu harga 1 buah atau sebuah pensil. Oke. Nah, ini kita bisa dengan ini menggunakan ini ya, variabel ini kita bisa membentuk model matematikanya ya. Dari kalimat yang pertama, harga 3 buku dan 2 pensil itu adalah Rp11.500 ya, rupiah. Berarti 3 buku 3A ditambah 2 pensil, dan itu berarti tambah ya. Jadi dari sini kita peroleh kalimat matematikanya atau pemodelan matematikanya dari kalimat yang pertama, 3A tambah 2B sama dengan 11.500. Pemodelan matematika dari kalimat yang keduanya berarti 4 buku 4A ditambah 3B ya, itu sama dengan 16.000. Paham ya? Sampai sini kita kemudian akan mengeliminasi apanya? A-nya atau B-nya? B-nya saja ya. Di sini angkanya lebih kecil ya. Ini 3 dengan 4, ini 3 dengan 2. Berarti kita yang atas kita kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan dengan 2 ya. Akan mengeliminasi variabel suku yang mengandung variabel B-nya. Dari sini kalikan 3 jadi 9A tambah 6B. Ini kalikan 3, 34.500. 4 kali 2, 8A ditambah 6B sama dengan 32.000 rupiah ya. Dari sini kita eliminasi B-nya, kurangi ya. 9A dikurangi 8A berarti tinggal 1A atau A saja. 6B dikurangi B itu habis atau 0 ya. Jadi tidak perlu kita tulis. 34.500 ya dikurangi 32.000 berarti 2.500 rupiah. Jadi A-nya itu 2.500 rupiah. A ini menunjukkan harga sebuah buku ya. Oke, kemudian kita lanjutkan.
yang kita akan mencari harga sebuah pensilnya, berarti kita lanjutkan dengan substitusi ya. Pilih salah satu persamaan, misalkan persamaan yang pertama ya. 3A tambah 2B sama dengan Rp11.000. Dari sini kita substitusi nilai A-nya, yaitu sebesar Rp2.500. Berarti 3 dikali Rp2.500 ditambah 2B sama dengan Rp11.500. 3 kali 2.500, 7.500 ditambah 2B sama dengan 11.500. Dari sini 2B sama dengan 11.500 dikurangi 7.500, yaitu 4.000. B-nya berarti 2.000 ya. Jadi harga sebuah bukunya 2.500 dan harga sebuah pensilnya 2.000. Sehingga dari sini kita bisa mencari jumlah uang yang harus dibayar Ika. Yang dibayar Ika itu 2 buku 1 pensil, berarti 2A ditambah 1B atau ditambah B saja ya. Ya, 2A tambah B berarti 2 kali 2.500 ditambah B-nya itu 2.000 ya. 2 kali 2.500, 5.000 tambah 2.000, 7.000. Jadi besar uang yang harus dibayar Ika adalah Rp7.000. Paham ya? Soal terakhir ya, ini soal selanjutnya saya bacakan. Indra membeli 10 batang tanaman A dan 8 tanaman B seharga Rp320.000. Sedangkan Andri harus membayar sebesar Rp267.000 untuk 3 batang tanaman A dan 10 batang tanaman B. Berapa Budi harus membayar untuk membeli 2 batang tanaman A dan 3 batang tanaman B? Nah, untuk mencari berapa yang harus dibayar oleh Budi, maka kita terlebih dahulu harus mencari harga 1 buah tanaman A-nya dan harga 1 buah tanaman B-nya. Kita misalkan ya, A itu harga 1 batang tanaman A dan B itu harga 1 batang tanaman B. Kalimat yang pertama, jika dibuat modelnya berarti 10 batang tanaman A berarti 10A dan ditambah berarti ya ditambah 8B sama dengan Rp320.000. Kemudian kalimat yang kedua, 3 batang tanaman A berarti 3A ditambah 10B itu sama dengan Rp267.000. Kemudian kita akan mengeliminasi, misalkan ini A-nya saja ya. Suku yang mengandung A-nya dieliminasi, berarti yang atas dikalikan 3. Persamaan yang pertama kalikan 3, persamaan yang kedua dikalikan 10. Keren ya. Sehingga kita peroleh kali 3, 30A tambah 8 kali 3, 24B ya. Sama dengan Rp320.000 kali 3, Rp960.000. Ini kali 10 mudah ya. 30A tambah 100B sama dengan Rp2.670.000. Kita eliminasi suku yang mengandung A-nya. 30A dikurangi 30A 0, tidak perlu kita tuliskan ya. 24B dikurangi 100B berarti minus 76B ya. 960.000 dikurangi 2.670.000 berarti berapa? Ini min 76B sama dengan negatif Rp1.710.000 ya. Berarti dari sini B sama dengan Rp1.710.000 dibagi 76. Negatif dibagi negatif 76 ya. Berarti positif, jadi hasilnya adalah B-nya itu 22.500. Setelah B-nya diperoleh, kita substitusi, cari nilai A-nya. Ya, untuk mencari nilai A-nya, kita pilih salah satu persamaan. Misalkan kita pilih persamaan yang kedua ya. 3A tambah 10B sama dengan Rp267.000. B-nya kita substitusikan. 3A tambah 10 kali 22.500 sama dengan Rp267.000. Ini 3A ini jadi 225.000 ya. Tambah 225.000 sama dengan Rp267.000. Dari sini berarti 3A sama dengan 267.000 dikurangi 225.000 sehingga hasilnya 42.000.
Jadi 3A itu sama